sempat diganggu oleh Ganjar karena ketika Anies belum menyelesaikan sesinya hampir terakhir Ganjar tiba-tiba muncul, dan itu sudah tentu menarik perhatian orang lain ya. Setidaknya siapapun yang muncul ya, asal dia tokoh publik, pasti kan mengganggu penyampaian materi yang sudah mau berakhir tersebut. Tapi ketika Anies berlalu dan Ganjar memulai presentasinya ya, hari menjadi manusia, giliran Anies yang dalam tanda kutip mengganggu Ganjar karena ternyata para penonton, para pengunjung, para peserta itu malah mengikuti Anies Baswedan yang menyebabkan kursi-kursi akhirnya pada kosong. Nah, apa yang ingin saya komentari saudara sekalian, kita lihat ya, yang hadir di sana pastilah milenial yang berpengetahuan. Arahnya kemana? Jadi sesuai dengan tagline-nya ya. Jadi ini adalah koalisi perubahan gitu ya. Maka menerjemahkan pemilu itu tidak semata-mata sebagai satu suksesi gitu ya. Tapi juga ini cara untuk melakukan koreksi terhadap pemerintahan yang ada. Dan itu jamak saja di mana-mana di dunia itu, negara-negara melakukan pemilu tiap 5 tahun, ada yang 4 tahun gitu, hanya untuk melakukan suksesi kepemimpinan dan melakukan koreksi terhadap jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, sebagai satu evaluasi seperti itu, pastinya nawaitunya adalah sangat baik ya. Bagaimana membenahi negara bangsa ini agar jauh lebih maju gitu ya, jauh lebih berkeadaban dan jauh lebih tentunya mampu berkompetisi, berkontestasi dengan dunia internasional ya, di fora internasional gitu, daya saing kita dan sebagainya. Maka ini bukan sekedar perubahan pemimpin. Kenapa? Karena kalau pemimpinnya pasti akan berubah. Periode 2 periode sudah sampai di ujung di tahun 2024. Jadi perubahan ini bukan bicara perubahan pemimpin, lain kalau bicara 2019. Pada waktu itu kita bicara mengganti, kalau ini akan selesai. Jadi kemudian apa sesungguhnya perubahan ini? Perubahan ini kita berbicara tentang kondisi masyarakat yang tadi sudah disampaikan, kondisi keluarga. Bila kita lihat misalnya hari ini, satu, saya ingin bicara kebutuhan pokok yang diperlukan oleh masyarakat. Kedua, yang tadi disampaikan, lapangan pekerjaan. Ketiga, pendidikan berkualitas hingga tuntas. Keempat, pelayanan kesehatan. 4 hal ini kita akan masuk pada pertanyaan sederhana. Sudah pada paham ya, kalau menengah perkotaan, berpendidikan, milenial, ya pilihnya tentu pilih yang punya pengetahuan yang seimbang, atau paling tidak bisa memenuhi dahaga intelektual kaum muda, dan Anies Baswedan lah orangnya. Jadi ini satu keunggulan Anies dibandingkan Ganjar yang tentu tidak bisa dimungkiri. Tapi bukan berarti saya mengatakan Anies pasti menang. Tapi kalau kita melihat bahwa orang pintar itu harus memimpin Indonesia, maka Anies lah orangnya. Tapi kalau sekedar misalnya populer ya, bisa main TikTok ya, kemudian bisa ya katakanlah masuk ke masyarakat kelas bawah karena dianggap merakyat dan lain sebagainya, maka ya mungkin Ganjar jauh lebih berpeluang karena itu. Jadi domestik ini yang harusnya di internal Indonesia ini yang seharusnya memang diperbaiki. Nah, dalam motivasi itu tagline-nya jelas sekali hari ini adalah kalau tidak salah Mas Anies akan menyampaikan dengan konsepsi besar, yaitu meluruskan jalan dan menghadirkan keadilan. Ini jadi ada 2 kosakata atau kata kunci yang sangat penting, yaitu meluruskan ya, jalan apa, jalan kebenaran pastinya seperti itu ya, dan bagaimana menghadirkan keadilan, jadi justice di situ, entah keadilan ekonomi, keadilan sosial, ekonomi, dan itu ya, karena memang dipicu atau mungkin di-trigger oleh realitas di mana kesenjangan sosial ekonomi kita masih tinggi.
sebagai dampak dari COVID ya. Apakah kebutuhan pokok hari ini harganya murah atau mahal? Murah atau mahal? Mau diteruskan mahalnya atau dirubah? Itulah perubahan. Perubahan bicara tentang mengubah dari kebutuhan pokok yang mahal menjadi murah. Kita bicara lapangan pekerjaan. Kita punya banyak pekerja tapi kurang pekerjaan. Sampaikan 4 janji politik, Anies Baswedan disambut ribuan pendukung fanatik di Bandung. Dikutip dari tribunjabar.id Bandung, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, Anies Baswedan hadir dalam jalan sehat yang digelar DPW PKS Jawa Barat, Jabar di lapangan Tegalega, Kota Bandung, Sabtu 5 Agustus 2023. Kehadiran Anies disambut ribuan kader dan simpatisan PKS yang didominasi ibu-ibu. Mereka sudah menunggu kedatangan Anies sejak pagi. Para simpatisan dan para kader PKS itu rela panas-panasan untuk bertatap muka dengan bakal calon presidennya. Selain Anies, turut hadir sejumlah pimpinan PKS yakni Presiden PKS Ahmad Sayhu, Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan, serta Ketua DPW PKS Jabar Harus Wandaru. Pada kesempatan itu, Anies sempat naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan dan orasi di hadapan para pendukungnya. Harga pangan yang mahal mau diteruskan atau mau diubah? Tanya Anies di hadapan relawannya. Ubah, sahut pendukung Anies. Anies kemudian menyinggung soal layanan kesehatan di Indonesia. Menurutnya masih banyak masyarakat yang habis harta bendanya setelah berobat. Banyak yang datang ke rumah sakit bukannya sembuh atau miskin. Itu mau diubah atau didiamkan saja? Tanya Anies. Ubah, pendukung Anies. Anies pun menyebut jika saat ini masih banyak lulusan SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi yang menganggur. Ditambah lagi sistem penerimaan peserta didik baru PPDB masih menyisakan masalah di masyarakat. Jadi akar masalahnya apa? Akar masalahnya jumlah bangku SMP kelas 1 dan SMA kelas 1 jumlahnya tidak sama. Mau dibiarkan atau diubah? Kata Anies. Ubah, sahut pendukung Anies. Lapangan pekerjaan sulit, mau diteruskan? Sulitnya enggak? Perlu apa? Perubahan. Kita siapkan lapangan pekerjaan yang sudah sekolah dan kuliah bisa tidak sulit bekerja, tambahnya. 4 poin janji politik yang disampaikan Anies itu disambut meriah oleh para pendukungnya. Anies pun berkomitmen untuk memberikan perubahan dan menyelesaikan sejumlah persoalan agar tercipta keadilan di Indonesia. Yang kita lakukan adalah perubahan kebijakan. Kita ingin Indonesia yang adil karena Indonesia yang adil memberi kesempatan bagi semua. Kita ingin terjadi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, tutur Anies. Setelah memberikan sambutan, Anies langsung turun dari panggung dan melepas peserta jalan sehat. Selanjutnya, Anies menuju Hotel Grand Pasundan di Jalan Peta untuk menghadiri pertemuan dengan relawan. Selain Anies, turut hadir sejumlah pimpinan PKS yakni Presiden PKS Ahmad Sayhu, Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan, serta Ketua DPW PKS Jabar Harus Wandaru.